Assalamualaikum Bu Anida, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat siang Bu Toyana. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu ada waktu senggang hari ini? Ada boleh Bu Toyana. Ada apa nih? Ya, cuma mau sedikit mengganggu waktunya sebentar Ibu. Iya boleh. Ada apa Bu Toyana? Boleh curhat-curhat ya? Boleh. Gimana gimana? Ya, jadi ada sedikit masalah sih ya. Apa nih Bu Toyana? Ya, jadi masalahnya nih di kelas saya itu ada siswa yang suka jahil Bu ya. Kan Mm-mm. siswa kelas 1 gitu ya. Iya. Jadi dia suka jahil sama teman, dia Mm-mm. suka mengganggu temennya, suka bikin keributan. Nah, akhirnya menimbulkan perkelahian dan nggak jarang juga sih membuat temennya tuh menangis gitu ya. Mm-mm. Oke. Nah, jadi anaknya sampai nangis ya Bu digangguin temennya ya? Iya, jadi kadang bahkan sampai karena merasa terganggu, ada yang lawan gitu kan, akhirnya Mm-mm. berkelahi gitu. Kalau menurut Bu Toyana sendiri ini kira-kira anak ini gimana? Kenapa sih gitu? Penyebabnya ya Bu ya. Mm-mm. Ya kalau menurut saya sih Mm-mm. kayaknya kalau seinian saya gitu, dia tuh kayak ingin diperhatikan lebih gitu Bu. Oke. Ya, jadi Butuh mungkin perhatian ya dia ya. butuh perhatian gitu. Jadi dia tuh kayak apa sih kesadaran dirinya itu Mm-mm. kayaknya belum belum muncul gitu ya, masih kurang gitu. Nah, menurut Bu Toyana kira-kira kesadaran diri dia ini kalau kita ukur dari angka 1 sampai 10 kira-kira berapa menurut Bu Toyana? Dia sih masih di bawah ya. Jadi masih terlalu muncul egonya gitu ya. Jadi Mm-mm. masih di bawah banget gitu sih kalau menurut saya mungkin bisa jadi di angka 3. Oke, masih di angka 3 ya. Berarti ini kesadaran dirinya masih rendah banget ya sampai tadi dia Iya. melakukan kegiatan yang tadi Bu Toyana sampaikan. Mm-mm. Nah, kira-kira Bu Toyana dari obrolan kita hari ini nih insya Allah pengennya anak ini bisa berubah sampai berapa Bu Toyana? Saya sih pinginnya paling tidak ya Bu ya, Mm-mm. karena melihat kesulitan yang saya hadapi gitu ya. Mm-mm. Paling tidak di angka 7 gitulah. Ya minimal 7 gitu ya biar Minimal 7, dia bisa merubah sikapnya gitu mungkin mm. ya. Seperti itu sih Bu. Nah, harapannya kita anak ini bisa berubah ya sampai ya Mhm. minimal minimal ada perubahan gitu ya dari apa Iya. yang sudah dia lakukan sekarang. Mhm. Kira-kira kalau menurut Bu Toyana, apa nih yang bisa Bu Toyana lakukan untuk anak ini? Iya, saya sih berusaha ini ya Bu, memberikan arahan gitu ya, Mm, memberikan arahan dan pengertian sama mereka gitu ya, mm, mm, mm. yang sudah saya lakukan gitu. Nah, selain arahan sebenarnya anak tuh menurut Bu Toyana kira-kira senangnya diperlakukan seperti apa? Mungkin harus ini ya Bu, kita harus sering ngobrol mungkin ya, Ya, terus ngobrol. diberikan contoh mungkin Mm, secara langsung, apalagi anak kelas 1 itu kan masih ini ya, meniru gitu ya, masih meniru banyak ya, banyak meniru yang dewasa. banyak meniru apalagi kalau mereka tuh lebih mendengar kata-kata gurunya sih kalau menurut saya gitu ya, Ya, dari si itu daripada ya, mendengar daripada kata-kata guru. seperti itu sih Bu. Jadi mungkin mungkin kitanya ya harus kasih teladan, Hmm, hmm, hmm. suka mungkin ke mereka gitu ya sambil memberikan arahan juga gitu. Nah, kira-kira Bu Toyana sendiri bisa memberikan teladan apa aja nih kira-kira buat anak-anak ini? Ya mungkin dengan sikap yang baik gitu ya, Hmm, apa dengan sesama rekan sejawat gitu ya. Kemudian dengan anak-anak juga kita sebagai orang dewasa juga menyayangi mereka gitu ya. Hmm,
memunculkan sikap menghormati juga gitu ya, walaupun kita Iya. sebagai orang dewasa gitu kan ya. Heeh heeh, betul Jadi betul. menghargai gitu, menghargai mereka yang mungkin, usianya ya pas karena anak-anak gitu Karena ya, anak-anak ya. menghargai mereka gitu sih. Karena, saya lihat sih anak-anak, di kelas rendah gitu, terutama kelas 1 itu kan memang senang ya kalau dikasih pujian, Ah, gitu iya, ya. heeh, dikasih pujian, terus? Kasih pujian gitu. Jadi mereka tuh, motivasi mereka itu masih kebanyakan dari luar gitu ya. Iya. Mmm, seperti itu. Nah, itu, tadi, bisa ngasih pujian. Mhm. Kira-kira kalau dari anak ini, ada nggak sih hal positif apa nih yang sudah muncul sebenarnya dari dia biasanya tuh, Bu? Yang positif sih, dia sih sebenarnya anaknya mandiri gitu ya. Hmm, Dia sebenarnya anaknya mandiri. Mungkin karena dari, lingkungan juga mungkin ya, awalnya gitu ya, Bu, ya. mhm mhm Faktor mhm. lingkungan juga gitu. Di rumahnya tuh mungkin, kurang perhatian dari orang tua juga Oh, gitu kurang kan, perhatian ya. akhirnya, terbawa juga kan ke sekolah gitu ya. Dia juga cari perhatian gitu di sekolah gitu ya. Oke. Iya, tadi padahal anaknya udah mandiri. Nah, ini mungkin bisa ya tadi kita kita arahkan untuk, memuji dia dari sisi-sisi positifnya ya. Kalau Mhm, kemarin kan sempat kita bahas tentang, memperkuat hal-hal positif yang sudah dilakukan dia gitu kan ya. Nah mhm. tadi, itu bisa salah satu yang, kita kuatkan di dia. Jadi, mmm, menurut Bu Toyana selain itu kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan? Buat memperkuat anak ini gitu, tadi untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang, apa ya, mengganggu gitu. Mungkin saya akan melakukan pendekatan secara personal kali ya, Bu, ya. Mhm mhm. Kalau biasanya arahan-arahan secara, apa namanya, arahan secara luas artinya maksudnya bersama teman-temannya gitu. Iya, Mungkin, heeh. dengan tindakan dia yang mungkin seperti itu, saya akan melakukan pendekatan personal dengan Mhm. si anak tersebut gitu. Supaya, harapan saya sih biar berubah gitu ya, biar lebih baik lagi gitu. Oke. Nah kira-kira, tadi kalau kalau kita bahas kan tadi diajak ngobrol, terus juga coba kasih pujian positif ya Bu ya tadi Mhm kalau kata Bu mhm. Toyana. Kemudian juga, kira-kira selain itu menurut Bu Toyana ada hal-hal lain nggak sih yang bisa digali dari anak ini? Apa ya, dari dia Apa sih, ada hal iya positif lain mungkin dari dia yang bisa digali Bu? iya, dia sih sebenarnya anaknya ini ya, mudah bergaul dengan temannya gitu ya. Oke, ah. Oh, ya ya mungkin karena itu aja sih, Bu. Kalau menurut saya mah dia tuh lebih lebih cari perhatian gitu ya. Jadi mungkin, kita butuh memperhatikan dia lebih gitu, seperti itu sih, Bu. Nah, itu tadi dia, bergaul dengan mudah bergaul kan ya sebenarnya Mhm sama mhm. teman-temannya. Iya. Nah, kira-kira nih menurut Bu Toyana mungkin nggak temennya juga apakah temennya juga, berpengaruh buat dia gitu, Bu? Oh iya iya, kalau menurut saya sih sangat berpengaruh gitu Mhm, ya. Mungkin nanti dengan, seperti ini mungkin nanti saya juga ajak temennya untuk mengajak dia supaya bisa berbuat perilakunya bisa lebih baik lagi gitu ya, karena mhm mhm. biasanya pengaruh teman juga ini ya, lebih mudah gitu ya. Iya. Mmm, gitu. Itu Jadi, sih, Bu. banyak ya sebenarnya dan Mhm. menurut Bu Toyana sendiri, apa sih yang bikin anak ini perlu berubah sebenarnya? Mungkin dukungan dari orang tua juga ya, komunikasi ya dari Mhm, orang tua mhm. juga gitu ya. Karena bagaimanapun juga dia masih anak-anak banget Masih dan anak-anak, iya bener. ya, karena perhatian itu kan bukan hanya di sekolah ya, terutama di rumah gitu. Mungkin, Mhm mhm. saya akan berkomunikasi
dengan orang tuanya gitu ya, Iya. bekerja sama gitu dengan mereka supaya mereka bisa memberikan perhatian lagi gitu. Seperti itu, Bu. Eee, Menurut Bu Toyana sendiri nih, sebenarnya tadi kan insya Allah kita, selain orang tua, dukungan yang lain lagi ada nggak nih, Bu? Dan Dari seberapa dari rekan guru mungkin ya di lingkungan sekolah ya, mhm di mhm. lingkungan sekolah juga perlu gitu ya. Jadi bukan hanya dari saya pribadi gitu, namun Mhm, dari teman-teman di sekolah, rekan-rekan guru, dari kepala sekolah juga, dari pokoknya dari semua pihak yang mendukung, perilaku mhm. dia bisa berubah positif gitu. Nah, ketika nanti dia berubah, apa sih yang Bu Toyana harapkan tuh perubahan dia jadi seperti apa? Ya perubahannya sih paling tidak itu, nggak jahil lagi lah Nggak gitu ya. jahil lagi ya sama teman-temannya ya? Iya, jadi, ya wajar mungkin ya kejahilan anak-anak segitu tuh, tapi Mhm, masih, di inilah, di garis yang wajar gitu ya. mhm Jadi mhm. jangan terlalu jahil banget gitu. Emang ya anak-anak usia segitu masih suka ada yang kayak gitu, cuman kalau yang satu ini emang rada lebih beda dengan temannya gitu, Bu. Iya, betul juga Mhm, sih. Ini betul. karena, masih kelas 1 SD ya? Ya, jadi dia lebih suka mancing keributan gitu. Heeh heeh. Berarti tadi kira-kira, langkahnya apa aja nih langkah pertama mungkin kita tadi kan ada beberapa hal ya Mhm yang sudah kita bahas. mhm Kira-kira mhm. langkah pertama yang akan Bu Toyana lakukan apa nih Tadi, dalam waktu pertama saya akan terdekat? lakukan pendekatan ya, Mhm, pendekatan personal gitu, mhm, kemudian saya ajak teman-temannya juga, mhm. kemudian apa, dengan orang tua gitu ya, saya berkomunikasi, berkolaborasi dengan mereka, kemudian dengan, rekan-rekan juga gitu. Nah, kalau untuk langkah yang pertama nih untuk komunikasi, heart to heart gitu ya ke Mhm mhm. anaknya, kira-kira Bu Toyana mau mulai kapan nih? Eee, sebisa mungkin sih di saat waktu-waktu senggang atau mungkin saat, kegiatan belajar gitu ya, bisa atau mungkin saat waktu istirahat atau, bisa juga pokoknya di saat ada waktu kesempatan yang, ada waktu senggang gitu ya, nanti bisa di Oke, nah, eee, oke berarti nanti mungkin dalam waktu dekat ya ini akan dicoba, mhm mhm. nanti boleh saya juga mau tahu nih, hasilnya seperti apa. Oke, nah, oke berarti nanti mungkin dalam waktu dekat ya ini akan dicoba, Mhm mhm. nanti boleh saya juga mau tahu nih, hasilnya seperti apa biar kita sama-sama refleksikan kembali, apa yang sudah dilakukan kira-kira, bisa bermanfaat atau tidak gitu ya Iya, buat Ananda. mhm. Kemudian apa aja yang Bu Toyana dapatkan dari ngobrol-ngobrol hari ini? Ya setidaknya saya, perasaan saya lebih plong Mhm, lagi gitu ya, lebih plong gitu ya. mhm mhm mhm, Tadinya saya berpikir sendiri gimana caranya gitu ya, mhm tapi mhm mhm. setelah ngobrol dengan Ibu ternyata, saya bisa, mengeluarkan, oh ternyata, mungkin seperti ini yang bisa saya lakukan gitu ya, seperti itu Bu. Oke, ya jadi kita, banyak diskusi ya hari ini gitu bahwa, masalah-masalah ini ya sebenarnya bukan Putoyan aja yang ngerasain ini gitu, pasti, ada juga beberapa anak lain yang sama kasusnya begini gitu. Dan ternyata insya Allah ya semoga dari hasil diskusi kita siang hari ini bisa berdampak nanti buat Ananda dan Bu Toyana bisa coba, aplikasikan. Saya tunggu sih ceritanya nanti seperti apa. Semoga ya mungkin nggak langsung hari ini ya gitu, Iya, nggak siap. langsung besok Mhm ada mhm. hasilnya, tapi Butuh sama-sama kita proses ya coba Bu ya. heeh, kita Mhm. sama-sama kita coba diproses gitu dan semoga nanti ada hasil yang terbaik dan bisa kita, Amin amin. diskusikan lagi gitu ya Iya, di mhm. pertemuan yang akan datang. Mungkin ada lagi Bu Toyana yang ingin disampaikan? Mungkin cukup ya, Bu, ya, karena waktunya sudah siang juga, khawatir Ibu ada pekerjaan yang lain. Jadi untuk diskusi kita kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau nanti saya menemukan kesulitan-kesulitan lagi,
minta waktu luangnya lagi ya Bu untuk kita saling berdiskusi. Siap Bu Toyana, nanti kita diskusi-diskusi bareng lagi ya. Iya baik, terima kasih Bu Anida atas waktunya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Amin, terima kasih Bu Toyana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Toyana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lagi Nida, sibuk kan Bu? enggak sih Bu, cuma lagi ada pekerjaan sedikit aja. Ada apa Ibu? Ada yang bisa dibantu? Pengen ngobrol-ngobrol aja. Ini saya udah apa ya? Udah berapa bulan ini lumayan agak kesel juga ya Boleh sama boleh. salah satu anak nih. Ada beberapa anak kan ya di sekolah kita tuh ada beberapa anak dari anak repat ini nih anak Malaysia yang kayaknya makin ke sini kok makin terkendala gitu di pelajaran fisika gitu Bu. Ya. Lalu menurut Bu Anida nih, saya dengan senang hati nih, Insya Allah mudah-mudahan kita bisa diskusi. Lalu tujuan Bu Anida yang utama gitu ya dalam diskusi kali ini kira-kira apa sih gitu? Gini sih Bu, kan ini anak-anak repatriasi ini juga dia perlu tetap bisa belajar gitu ya Bu, tetap harusnya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Cuma kan selama ini udah beberapa bulan nih anak sering hilang Bu dari kelas. Jadi padahal kan dia tinggal di asrama ya, tinggal jalan doang nih ke sekolah. Ternyata nggak sampai ke sekolah. Terus juga sekalinya ada nih di kelas biasanya ya pasif gitu, diem aja, terus nggak aktif gitu, kalau ditanya ya diem. Atau kalau lagi ngerjain tugas kelompok nih bareng teman-temannya juga akhirnya teman-temannya aja yang lain yang ngerjain gitu. Dia dia nggak diem aja. Tidur sih enggak gitu ya Bu, tapi ya gitu nggak aktif, nggak antusias gitulah, kayaknya kayak nggak ada motivasi hidup. Iya. Lalu apa sih yang ingin dicapai gitu ya dengan kegiatan ini gitu dari Bu Anida sendiri nih? Ya, minimal punya motivasi gitu ya Bu. Kalau kita tahu ya mungkin kalau secara kemampuan ya tiap anak kan beda-beda ya Bu. Saya sih nggak masalah gitu kalau memang kemampuannya beda-beda, tapi minimal dia semangat gitu buat belajar, mau nyoba. Benar salah mah kan urusan nanti gitu ya Bu. Minimal dia antusias gitu, mau ngebantuin, mungkin kalau kerja kelompok mau bantuin teman-temannya. Ada semangatnya lah gitu, nggak males-malesan. Iya. Ini dari pengamatan Bu Anida ya. Kalau kita mau menentukan ukurannya gitu ya. Kalau dari pengamatan itu kira-kira dari angka 1 sampai 10 tadi di angka berapa untuk menentukan target perubahannya Bu Anida? Kalau saya kira ya, ini karena dia dalam sebulan aja tuh bisa nggak masuk 3-4 kali, itu udah parah banget ya kayaknya. Mungkin di angka 5 kayaknya kondisi anaknya gitu. Target saya sih minimal dia bisa hadir gitu ya. Maksudnya saat belajar itu bisa hadir dulu deh di kelas. Mungkin di angka 8 kali ya Bu gitu. Lalu menurut Bu Anida nih faktor-faktor apa gitu ya? Apa sih penyebabnya gitu? Penyebabnya si anak ini kok bisa seperti itu gitu? Ya mungkin banyak kali ya Bu faktornya, kayaknya sih ya kan memang mereka ini merantau gitu ya di sini ya, entah karena kangen keluarga akhirnya nggak semangat buat belajar. Terus juga ya saya nggak tahu ya, kalau nggak salah sih karena dulu di sana di desa ya Bu, jadi sama sibuk ngurus kebun kalau nggak salah ceritanya tuh. Jadi ya kayaknya memang kemampuannya memang nggak sebaik anak-anak yang lain sih gitu. Mungkin kayak kemampuan dasar matematikanya agak kurang. Jadi ketika dia ketemu fisika ya malah jadi agak apa ya?
ya makin susah lagi kan ya ketemu Mhm. fisika gitu. Jadi, Mhm. ya itu sih kayaknya memang mungkin karena tinggal jauh dari orang tua, terus juga memang kemampuan dasarnya yang beda nih sama teman-teman yang lain. Jadi mungkin berat kali ya buat dia ngikutin pembelajaran. Mhm. Lalu, menurut Bu Anida nih, dari penyebab yang tadi gitu ya, kira-kira apa sih, eee, harapan Ibu gitu ya, buat dia gitu? Buat dia, ya tadi sih kalau nggak bisa sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Kalau Mhm. saya sih kalau nggak bisa nggak apa-apa ya, minimal dia karena ini kan sekolah kewajiban dia ya, bagian dari kewajiban yang harus dia laksanain, ya minimal hadir dulu lah di sekolah gitu. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana gitu ya, maksudnya dari mulai hal-hal yang dia bisa, mungkin kalau udah materi yang kompleks dia nggak bisa, nanti kita bisa bahas beberapa kali gitu ya. Mhm. Gitu ya. Jadi, tadi mungkin dari ini ya, tadi yang saya simak itu, kehadiran gitu ya, Bu, ya? Mhm, Mhm. Dari kehadiran dia yang awalnya males gitu ya, mhm. paling tidak bisa hadir lebih rajin lagi, lebih giat lagi. Nah, dari, faktor-faktor yang tadi yang menyebabkan masalah tersebut gitu ya. Nah, selama ini apa yang sudah diterapkan sama Ibu di kelas? Yang sudah saya terapkan, eee, ya paling baru ini sih Bu, baru minta teman-temannya untuk ngajakin dia gitu, diajakin untuk bisa mau diskusi gitu kan, Mhm. untuk mau ngerjain tugasnya. Kemudian paling sesekali coba saya tanya sih gitu ketika jam pelajaran, apa yang nggak bisa. Cuma kan kadang, jamnya terbatas ya Bu, jadi Mhm. nggak banyak bisa nanya-nanya lebih detail lagi sih, terus juga teman-teman yang lain kan kadang nanya-nanya juga, jadi nggak terlalu tense lah gitu obrolannya sama si anak ini gitu. Mhm. Lalu, tanggapan dia nih ya setelah, apa, diskusi seperti itu sama teman-temannya gitu, tanggapan dia seperti apa, Bu? Biasanya sih, itu sih dia kayak, apa ya, bingung sih dia gitu sama materinya kadang, kayaknya emang, nggak paham gitu apalagi Mhm. kayak sekarang kan belajar listrik itu ada penjumlahan pecahan tuh, Bu. Jadi dia kayaknya emang matematikanya tentang pecahan tuh belum belum mateng lah gitu, jadi belum Mhm. nyambung pas ketemu hal-hal kayak gitu, akhirnya nggak bisa buat ngerjain gitu. Iya iya. Lalu, itu kan yang pertama ya, kemudian kira-kira ada tindakan lain nggak, Bu Anida? Kalau melihat dari dia kan masih rendah banget nih ya, Mhm. heeh, jadi Iya sih, kira-kira tadi tuh kan ya tadi salah satu contohnya, tadi pecahan aja dia belum bisa ya, padahal udah mhm, SMA. mhm, Mungkin kayaknya dia memang butuh ini ya, Bu, butuh tambahan waktu kali ya buat ngulang lagi materi-materi itu, mhm. buat bahas lagi tadi konsep-konsep dasar kayak pecahan, segala macam matematika dasarnya nih biar nanti dia bisa ngikutin pelajaran fisika. Kayaknya dia perlu ada tambahan waktu untuk itu sih. Jadi ada tambahan khusus gitu ya untuk si anak ini gitu ya? Mhm. Mhm, Itu sih kalau iya dari sisi pelajaran ya. iya. Lalu selain itu Bu Anida, apalagi? Ya mungkin kayaknya saya memang perlu untuk ya, nggak selalu ngitung mungkin kali ya, karena tadi kan dia, terhambat nih Bu masalah Mhm hitungan. mhm Kayaknya mhm. emang arah materinya perlu lebih bahas hal-hal yang kontekstual mungkin ya, bahas, fenomena-fenomena fisika yang terjadi di kehidupan sehari-hari itu kan nggak terlalu Mhm ngitung tuh ya sebenarnya. mhm mhm. Mungkin itu bisa ngebantu dia juga, jadi hal-hal yang kontekstual yang dibahas dalam pembelajaran. Iya, itu kan, tindakan-tindakannya sudah ini ya, sudah bagus gitu Bu Anida. Mhm. Tinggal, nanti ditingkatkan kembali gitu mungkin. Eee, Terus kalau ada nggak sih pengaruh dari teman-teman gitu Bu Anida untuk motivasi mereka gitu, motivasi dia belajar gitu? Pengaruh teman-teman,
Mungkin ada ya, karena memang tadi ya, jadinya latar belakangnya beda, mungkin agak, apa namanya sih, jadi lupa, eee, minder gitu ya, Mmm, mungkin agak minder sih kayaknya, tapi mhm sih, kalau lagi main mah bisa sih, maksudnya bisa gabung sih kalau pas lagi main. Cuma mungkin ngelihat teman-temannya yang udah lebih pintar gitu, jadinya dia agak minder mungkin ya. mhm, iya, bisa jadi ya, Bu, karena mungkin berbeda, apa, kebudayaan juga mungkin ya, Mhm mhm. jadi ada rasa, percaya diri dia Heeh. kurang gitu. Kira-kira kalau misalnya untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya dia gitu ya, kan bisa nggak sih percaya diri itu bisa memunculkan motivasi dia gitu, Bu, menurut Bu Anida nih? Bisa sih gitu, mungkin kalau dia lebih, apa ya, punya prestasi gitu kan, dia jadi lebih percaya diri ya, walaupun bukan di bidang fisika, mungkin di bidang yang Mhm, lain. Jadi dia akhirnya mungkin akan lebih enjoy gitu ya buat belajar, buat diskusi lebih berani gitu. Mungkin mhm. bisa itu sih, Bu. Mhm. Lalu, kira-kira ya menurut Bu Anida, kegiatan apa gitu yang bisa, memunculkan ini, apa, kepedeannya gitu ya, supaya nanti motivasi dia bisa muncul juga gitu? Biasanya sih anak-anak ini kalau urusan lapangan sih jago ya, mungkin dia bisa kali ya Mmm. ikut, apa namanya, kayak seleksi paskibraka gitu di kecamatan Mmm, mhm atau di mhm. kabupaten mungkin ya, atau kegiatan-kegiatan olahraga, perlombaan-perlombaan olahraga mungkin ya, Mhm biar mhm. dia lebih pede lagi. Lebih pede dan jangkauan, pertemanannya mungkin Bu Anida ya, Iya, lebih luas gitu ya. mhm, Ya jadi dia lebih, apa, punya teman yang banyak gitu ya. Jadi bisa memunculkan rasa percaya dirinya, seperti itu. Kemudian, eee, nah untuk, apa namanya, yang Bu Anida tadi udah lakukan kan, itu ya, apa namanya, yang pertama tadi apa aja, Bu? itu sih tadi kayaknya mau ngasih jam tambahan ya, Tambahan. maksudnya buat Mhm tadi mengulang lagi materi matematika dasarnya biar dia mhm lebih enak, belajarnya. Kemudian, mhm apa namanya, pembelajarannya mungkin ya, materi di kelas, lebih ke arah yang kontekstual, lebih ke fenomena-fenomena fisikanya gitu. mhm mhm Dan mungkin kayaknya harus lebih intens mungkin ya ngobrol sama dia gitu, biar dia ngerasa nyaman juga ada di kelas gitu. Mungkin itu mhm. sih, Bu. Gitu ya. Jadi, eee, memunculkan kalau misalkan memunculkan motivasi intrinsiknya itu kan, motivasi dari luar ya, Bu, ya. Bisa Mhm, nggak, supaya motivasi kesadaran diri dia gitu ya, yang mhm. dari dalam gitu, muncul gitu kira-kira apa, Bu, yang bisa dilakukan? Ya itu sih tadi kayaknya ngobrol mungkinnya sama dia di luar jam pelajaran, Mhm, kemudian, mungkin sesekali perlu kayaknya yang ngecek ke asrama gitu, mhm ya mungkin dia ngerasa karena jauh dari orang tua mungkin butuh perhatian juga dan ini juga kayaknya perlu nih nggak cuma, saya sendiri gitu ya kali sama teman-teman mhm guru yang lain untuk, sama-sama, lebih care gitu ya sama mhm anak-anak ini gitu. Mungkin ya karena mhm tadi kan kondisinya memang orang tuanya jauh, sehingga nanti dia lebih terus itu juga tadi dengan dia coba berprestasi di bidang lain ya, kayak jadi ikut mhm paskibraka kah atau ikut lomba-lomba olahraga, mungkin dia jadinya lebih pede sehingga, apa ya, lebih bersemangat buat datang ke sekolah. mhm. Oke, nah, eee, dari tadi yang udah Ibu sampaikan gitu ya, menurut Ibu peluang apa sih yang dapat Ibu ambil gitu ya dari langkah-langkah yang tadi Ibu lakukan gitu? Banyak sih ya itu tadi peluang semoga ya dengan langkah-langkah itu, ya dia bisa lebih bersemangat buat datang ke sekolah gitu, minimal Mhm tadi bisa bisa hadir di sekolah, lebih percaya diri lagi, lebih enjoy gitu belajarnya. mhm. Kira-kira
kapan Ibu akan melakukan tadi kan mau melakukan pendekatan personal nih. Mhm Nah, mhm. kira-kira kapan Ibu bisa, melakukan kegiatan tersebut? Mungkin di pertemuan minggu depan kali ya, Bu, coba, saya lakukan pendekatan sama nanti kayaknya emang dicoba minggu ini kita bahasnya lebih ke materi-materi yang kontekstual, lebih ke Mhm teori aja dulu gitu kayaknya, karena memang kehitungan kan tadi dia agak-agak terhambat ya gitu. Paling mhm itu sih, mhm. Bu, yang pertama yang mau dilakuin. Oke, luar biasa banget Bu Anida. Ya, berarti nanti mungkin Ibu lihat situasi juga ya Bu ya, untuk Mhm, melakukan pendekatan tersebut. gitu. Apa sih komitmen Ibu ya terhadap rencana yang sudah Ibu terapkan pada permasalahan yang Ibu hadapi ini? Mungkin coba konsisten kali ya, Bu. Jadi, Mhm ya walaupun sedikit demi sedikit gitu yang dilakuin, mhm. tapi, konsisten dan mungkin bisa kolaborasi juga sama teman-teman guru yang lain. Ya kolaborasi ya Bu ya, Mhm. dengan guru yang lain, kemudian siapa lagi yang kira-kira bisa Ibu libatkan dalam permasalahan ini? Mungkin guru-guru sih, asal semua guru-gurunya kompak kayak, guru mata pelajaran maupun guru BK, kita sama-sama sih mendampingi anak ini. Oke. Jadi ke depannya, Ibu akan melakukan pendekatan gitu ya, eee, dengan murid tersebut gitu ya, kemudian Ibu, bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, mungkin dengan orang tua juga gitu ya, Bu, ya, untuk apa, permasalahan ini. Nah, eee, mudah-mudahan sih dengan kegiatan yang Ibu lakukan gitu, bisa merubah gitu ya, Bu, ya, Mhm, bisa merubah paling tidak ya tadi yang Bu Anida harapkan dari angka 5 bisa naik ke angka berapa, Bu, tadi? 8 8, Bu. ya, paling tidak gitu ya. Mhm. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi gitu. Ada harapan lain Bu Anida selain itu? Mungkin itu aja sih, Bu, ya saya mau coba ini dulu gitu, moga-moga nih, Mhm bisa ada perubahan sedikit demi sedikit. mhm. Terima kasih juga, Bu, udah ngasih banyak inspirasi, maksudnya bisa dengerin cerita-cerita saya. Semoga Iya. nanti saya jadi lebih semangat nih buat nyoba lagi, buat, apa ya, buat praktekin lebih detail lagi ke anak-anak ini, semoga nanti dia ada perubahan, jadi bisa jauh-jauh sekolah di sini bisa bermanfaat buat dia. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, itu yang kita harapkan ya Bu Anida ya. Sekarang Bu Anida gimana perasaannya setelah bercerita ke saya gitu? Mhm. Lega sih, Bu, jadi ada, apa ya, ada bayangan, ada semangat lagi buat, apa ya, buat melakukan, yang terbaik buat anak ini karena kayak kemarin tuh udah ngerasa, apa sih, udah hopeless banget, harus diapain lagi gitu, biar Mhm, dia mau sekolah, gitu, Bu. iya. Terima kasih ya, Bu Toyana. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan, diskusi kita bermanfaat ya, Bu Anida ya, Amin. dan, bisa menambah pengetahuan saya juga nih, Bu Anida. Jadi kita sama-sama saling, berbagi gitu ya, Bu Anida ya, saling berdiskusi, gitu. Ada lagi Bu Anida yang mau disampaikan? Mungkin itu dulu, Bu, saya mau coba dulu. Makasih Bu Toyana sudah mau mendengarkan. Sama-sama. Jangan bosan dengerin cerita-cerita saya. Sama-sama Bu Anida, tetap semangat ya Bu Anida ya. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. kita bisa melewati permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, Insya Allah. Amin, insyaallah. Makasih ya Bu Toyana. Sama-sama Bu Assalamualaikum. Anida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.